Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mazmur nomor 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kemudian Mazmur nomor 119 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan orang percaya, bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita bisa percaya Tuhan karena kita mendengar firman Tuhan atau Injil. Melaluinya Tuhan memanggil kita menjadi anak-anak-Nya. Demikian pula dengan firman Tuhan lah yang memberi kekuatan dan iman kepada kita untuk menjalani hidup di dunia ini, supaya kita dapat menjadi seorang pemenang dalam perjalanan hidup. Dengan firman Tuhan yang terus bekerja di dalam hidup kita, di mana kita terus membaca dan melakukannya, sehingga kehidupan rohani kita dapat bertumbuh, semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin hidup menyenangkan hati Tuhan, dan semakin hari hidup kita semakin menyerupai Kristus. Saudara yang terkasih, Tuhan menghendaki kita bertumbuh semakin hari semakin dewasa secara rohani. Tuhan menghendaki hidup kita semakin hari semakin kudus dan hidup semakin berkenan kepadanya. Tuhan juga menghendaki hidup kita semakin memiliki karakter Kristus, semakin menyerupai Kristus. Bagaimana caranya? Dalam Mazmur nomor 119 ayat 9 berkata, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian bahkan di ayat yang 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, firman-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kedewasaan rohani berarti hidup kita semakin hari semakin menyerupai Kristus. Dan saat ini mari kita bersama-sama melihat, memikirkan hal apa yang tidak termasuk kedewasaan rohani. Yang pertama, kedewasaan rohani bukanlah proses menjadi tua. Rambut putih, usia yang terus bertumbuh belum tentu berjalan bersama dengan kedewasaan rohani. Orang bisa semakin tua, namun belum tentu semakin dewasa pikiran dan tindakannya. Karena kedewasaan adalah suatu sikap hidup, maka sikap kitalah akan menentukan kualitas kehidupan kita. Yang kedua, kedewasaan rohani tidak terjadi dalam seketika lalu selesai. Tidak ada makhluk hidup yang menjadi dewasa dalam seketika. Dalam mencapai kedewasaan intelektual, tak ada pilihan lain bagi murid kecuali berusaha dengan susah payah menyelesaikan rangkaian pelajaran yang sudah ditentukan. Keadaan ini tidak berbeda dengan kehidupan rohani kita. Pertumbuhan menuju kedewasaan rohani akan perlu melibatkan usaha moral dan juga disiplin, penolakan hal-hal duniawi, dan ketekunan untuk mencapai tujuan. Tidak ada jalan pintas. Kemudian hal yang ketiga, kedewasaan rohani tidak bersifat otomatis sebagai hasil penguasaan berbagai ajaran Alkitab atau firman Tuhan. Artinya, orang yang sudah menguasai banyak pengetahuan firman Tuhan tidak secara otomatis akan bertumbuh secara rohani. Tentu hal ini merupakan unsur yang penting yang sangat diperlukan untuk mencapai kedewasaan rohani. Namun hal tersebut tidak bisa mendewasakan kedewasaan kecuali kita bersedia melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, pengumpulan pengetahuan Alkitab itu sangat berharga, tetapi kedewasaan hanya akan terjadi bila prinsip-prinsip firman Tuhan
dilakukan dengan taat setiap hari, barulah terjadi pertumbuhan rohani. Karena itu saudara, jadilah pelaku firman, bukan pendengar saja. Mazmur nomor 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kita mau bertumbuh secara rohani, kalau kita mau menjadi orang yang berbahagia, firman Tuhan berkata kita harus mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan melakukan firman Tuhan dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian.